Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Vertika. Saya dari kelas akuntansi bisnis digital kelas 4B. Jadi hari ini kita ditugasin untuk membuat vlog mengenai materi kita pada hari ini. Oh ya, hari ini kita mata kuliah bisnis intelijen. Jadi materi kita hari ini tuh Power Apps. Jadi Power Apps itu adalah bagian dari ekosistem Microsoft 365 yang memungkinkan pengguna, baik pengembang maupun bisnis, untuk membuat aplikasi tanpa harus menulis kode. Platform ini menghubungkan dunia no-code atau low-code dengan pro-code untuk menyelesaikan tantangan atau masalah pada bisnis di dunia nyata. Lalu selanjutnya yaitu konsep utama Power Apps. Itu ada 3. Yang pertama, platform no-code atau low-code, yaitu tadi dia ini membuat aplikasi tanpa harus menulis kode terlebih dahulu. Lalu yang kedua, dia ini bagian dari Microsoft 365, di mana di dalam Power Apps ini terdapat berbagai macam alat Microsoft lainnya. Lalu yang ketiga, Power Apps ini bisa untuk digunakan untuk menyelesaikan masalah bisnis. Nah, selanjutnya Power Apps ini bisa digunakan sebagai aplikasi survei konstruksi. Itu untuk menggantikan sistem berbasis kertas untuk menilai pekerjaan yang telah selesai dengan fitur seperti pengambilan data, GPS, atau foto. Dari keuntungan dari Power Apps ini, yang pertama itu pengiriman dan pemrosesannya itu jauh lebih cepat gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ekosistem Power Apps di Microsoft itu ada 3. Yang pertama, Microsoft 365 itu terintegrasi dengan alat kolaborasi. Lalu yang kedua, Dynamics 365 itu memungkinkan fitur CRM. Lalu yang ketiga, Power Platform, lingkungan pengembang low code. Nah, jadi ini ada perbandingan Power Apps dengan alat lama. Dulu itu disebutnya InfoPage, yaitu membuat formulir SharePoint dengan komponen visual. Kalau sekarang itu disebutnya Power Apps, itu pengembangan berbasis browser ramah untuk perangkat seluler. Kalau untuk masa depan itu Power Apps ini terus berkembang dengan fitur dan teknologi baru. Nah, Power Apps ini terdapat 3 pendekatan pengembangan. Yang pertama, berbasis rumus. Dia ini mirip dengan rumus di Excel. Lalu yang kedua, alat visual. Maksudnya alat visual itu antar muka, drag and drop. Lalu yang ketiga, tanpa kode. Nah, jadi kayak yang pertama tadi, Power Apps ini emang nggak perlu nulis kode terlebih dahulu kalau mau buat aplikasi, jadi kayak lebih gampang gitu. Nah, ini ada jenis aplikasi dalam Power Apps. Yang pertama, Canvas Apps. Ini digunain untuk desain bebas dengan kontrol penuh. Lalu yang kedua, Model Driven Apps. Ini digunain untuk berbasis data dengan tampilan grid. Yang ketiga, SharePoint List Form Apps, menyesuaikan formulir dengan SharePoint. Lalu yang keempat, Themes Power Apps. Itu digunain untuk terintegrasi dengan Microsoft Themes atau tema gitu. Nah, di Power Apps sendiri itu ada berbagai pilihan lisensi. Yang pertama, Speeded Apps. Itu dia, kalau Speeded Apps itu gratis dalam lisensi Microsoft 365. Yang kedua, per user plan. Itu dia dikenai biaya $40 per pengguna atau bulan untuk fitur lengkapnya. Yang ketiga, per app plan. Itu berbayar $10 per pengguna atau aplikasi untuk kasus tertentu. Lalu yang keempat ada developer plan. Ini dia gratis tetapi hanya untuk pengembangan pribadi. Nah, untuk fitur tambahan dari Power Apps itu sendiri, yang pertama itu ada Power Automate. Ini dia membantu mengoptimasi alur kerja maksudnya. Lalu yang kedua ada Power Virtual Agent, yaitu membantu membuat chatbot tanpa kode.
Lalu yang ketiga ada AI Builder. Dia ini digunakan untuk membuat kecerdasan buatan analisis data. Lalu yang terakhir ada Custom Connector. Dia ini menghubungkan dengan layanan menggunakan REST API. Nah, itu beberapa materi yang dapat saya paparkan mengenai Power Apps ini. Jadi kesimpulannya, Power Apps itu adalah alat yang kuat dalam ekosistem Microsoft 365, memungkinkan pembuatan aplikasi yang fleksibel dan terintegrasi tanpa perlu kehilangan programan tinggi, dengan berbagai opsi lisensi dan fitur yang terus berkembang. Power Apps menjadi solusi ideal untuk bisnis dalam meningkatkan efisiensi operasional. Jadi mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Oh iya, untuk teman-teman yang mau buka laman Power Apps ini, bisa langsung klik ini. Jadi untuk teman-teman yang mau buka aplikasi, jadi kalau teman-teman mau masuk ke web Power Apps ini, kalian bisa ketik https. Nah, ini pokoknya nih. Nah, terus ngeblur. Jadi kalau kalian udah klik ini, terus nanti kan tuh ada disuruh untuk login. Nah, jadi kalian kalau udah login, tampilannya kayak gini, disambut, selamat datang Sonia. Nah, gitu teman-teman. Nah, di sini juga ngeblur gini sih. Nah, di sini juga banyak fitur-fiturnya teman-teman tuh. Jadi kalian kalau mau posting apa, bisa di sini mau membuat apa gitu. Nah, tuh saya juga belum tahu banyak tentang Power Apps ini karena ini baru hari pertama kita belajar. Nah, mungkin sekian. Nah, ini tuh fitur-fiturnya banyak banget. Jadi kalian yang mau bikin apa di sini bisa. Oke. Sekian ya teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai Power Apps. Untuk lebih lengkapnya saya juga belum ngerti karena ini baru hari pertama. Mungkin tunggu video selanjutnya. Semoga materi hari ini bisa kita pahami semuanya. Terima kasih Bapak atas materinya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.